Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki KD penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini indikator yang pertama, pertemuan dipimpin menurut prosedur perusahaan dan tata cara pertemuan. Untuk indikator lainnya bisa kalian lihat bisa kalian baca di sana. Untuk materinya ada dua. Yang pertama, pengelolaan pertemuan dan etika pertemuan. Untuk kegiatan pembelajarannya di situ menjelaskan membuka dan menutup rapat, menjelaskan teknik memimpin rapat, menjelaskan teknik pengajuan pendapat, memahami tata tertib rapat, menjelaskan teknik menyusun notula dan resum rapat, menerapkan teknik membuka, memimpin, mengajukan pendapat, dan menyusun notula dan resum rapat dengan benar, mempraktekkan penyelenggaraan rapat, dan yang terakhir membuat notula dan menyusun resum rapat. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin yang Ibu bahas tidak semua dari kegiatan pembelajaran tersebut, dan sebagiannya akan Ibu jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Yang pertama ada teknik membuka dan menutup rapat. Yang pertama ini teknik membuka rapat. Nah, di sini tekniknya yang pertama, kalimat pembuka harus menarik. Biasanya dalam rapat salam pembukanya itu adalah Assalamualaikum atau selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam, atau dengan sapaan. Yang kedua, kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi para pendengar secara cermat. Misalnya untuk kalimat berisi kalimat yang membangkitkan motivasi itu seperti momen 17-an, bagaimana mereka menyapanya dengan semangat kemerdekaan. Dan yang ketiga, kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi topik yang akan dibahas. Nah, misalnya kalau rapat tentang hari kemerdekaan, berarti secara umum materinya tentang kemerdekaan, seperti itu. Berikan penegasan atau penekanan pada tujuan dari pembicara. Nah, jadi tujuan dari rapat itu apa? Di situ diberi penegasan. Misalnya, kalau acara rapatnya itu tentang 17-an tadi, tujuannya untuk membuat lomba-lomba. Jadi ditekankan pada pembuatan lomba-lomba itu. Yang selanjutnya, gunakan kalimat yang singkat, jelas, tapi menarik perhatian para pendengar. Nah, jadi di sini jangan menggunakan kalimat yang terlalu bertele-tele. Misalnya nanti kalian sudah membahas poinnya, kemudian kalian itu membahas yang lain, membahas di luar dari topik tersebut, dan kemudian kembali lagi di topik yang awal. Nah, itu kan terlalu bertele-tele dan membosankan. Yang selanjutnya, pada awal pembicaraan dapat dipakai beberapa teknik. Yang pertama, penggunaan data. Biasanya untuk pembawa acara itu atau penyampaian rapat kan menggunakan teks. Nah, itu penggunaan data. Yang kedua, ada anekdot. Yang disebut atau dimaksud dengan anekdot di sini adalah kalimat humor. Biasanya seperti itu, yang membuat para audiens itu terhibur. Tapi biasanya berupa sindiran, seperti itu. Jadi sindiran tapi lucu gitu maksudnya. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Sudah jelas ya kalau membuat pertanyaan di sini. Yang selanjutnya, mengungkapkan sesuatu yang unik dan istimewa. Nah, sesuatu yang unik, misalnya kalau tadi rapatnya itu membahas 17-an misalnya, mengungkapkan sesuatu yang unik dan istimewa bisa dengan yel-yel. Seperti itu. Menggunakan peribahasa, kata bijak, dan kutipan dari kitab suci. Misalnya, kalau kitab suci dengan menyebutkan nama Allah atau Tuhan.
peribahasa sudah jelas ya, kalau peribahasa dan kata-kata bijak biasanya kata-kata bijak yang mutiara, kata-kata mutiara itu. Oke. Kalian lanjut di slide yang berikutnya. Yang kedua ada teknik menutup rapat. Yang pertama, menyusun ringkasan atau kesimpulan. Nah, di sini pada akhir pembicaraan, pembicara harus mengulangi garis besar atau topik yang telah dibahas tadi di dalam rapat. Kalimat penutup. Nah, beberapa cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan. Yang pertama, mengulangi inti pembicaraan dengan penjelasan yang singkat. Nah, tadi di dalam rapat itu inti pembicaraannya itu apa? Nanti disampaikan lagi. Berisi anjuran kepada pendengar. Yang dimaksud dengan berisi anjuran seperti ini, misalnya bisa minta usul atau dianjurkan. Misalnya kegiatannya kayak bendera, apa tuh, memindahkan bendera dari botol satu ke botol yang lain. Kalian itu boleh minta anjuran. Maksudnya berapa bendera yang dimasukkan, terus botolnya itu pakai botol yang seperti apa, itu bisa seperti itu. Yang kedua, berisi pujian atau sanjungan kepada pendengar. Udah jelas ya kalau berisi pujian. Yang selanjutnya, usahakan agar pendengar merasa senang, tersenyum, bahkan tertawa. Jadi kalian jangan monoton seperti itu aja. Nanti para pendengarnya itu merasa bosan. Dan yang terakhir, penutup dapat diakhiri dengan peribahasa, syair, kutipan dari kitab suci atau kata bijak seperti yang tadi Ibu jelaskan. Oke, di slide yang selanjutnya. Teknik memimpin rapat. Nah, sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin rapat antara lain. Yang pertama, seorang pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, di sini kalau pemimpin rapatnya tidak mengerti apa yang dibicarakan, itu rapatnya tidak berjalan dengan lancar. Jadi, seorang pemimpin yang memimpin rapat harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, seorang pemimpin rapat harus dapat mengendalikan jalannya rapat. Di sini yang dimaksud dengan memimpin rapat untuk mengendalikan. Jadi kalian itu harus bisa menguasai keadaan supaya para pendengar itu fokus pada kalian. Yang ketiga, pemimpin rapat harus mempunyai sifat adil, jujur, berwibawa, dan tegas. Nah, di sini bersifat adil dan jujur. Jadi kalian itu tidak boleh memihak antara pihak yang ini, pihak yang satu, dan pihak yang lain. Yang selanjutnya, pemimpin rapat harus mampu mengatur lalu lintas jalannya rapat. Nah, yang ini hampir sama seperti poin yang kedua. Yang selanjutnya, pemimpin rapat dapat mengelola secara terarah dalam mencapai tujuan rapat. Nah, di sini yang dimaksud dengan mengelola secara terarah, jadi kalian itu sesuai. Tidak boleh seperti tadi tuh yang Ibu bilang, misalnya kalian topiknya apa, tapi bahasnya apa gitu. Yang selanjutnya, pemimpin rapat berusaha agar seluruh peserta rapat memiliki kesempatan untuk memberikan gagasan. Nah, jadi kalian itu harus adil. Misalnya pihak A itu ingin bertanya, kalian terima. Jadi untuk pihak-pihak yang lain atau orang-orang yang lain yang ingin bertanya, kalian tetap tampung. Seperti itu. Meskipun di situ pasti akan ada perbedaan pendapat. Yang selanjutnya, pemimpin rapat memimpin rapat menurut prosedur perusahaan dan tata cara pertemuan. Nah, di situ sudah jelas yang perlu digarisbawahi di situ prosedur perusahaan. Nah, jadi prosedurnya gimana kalau ada di perusahaan? Itu harus sesuai. Yang selanjutnya, teknik pengajuan pendapat. Nah, untuk mengajukan pendapat itu juga ada tekniknya. Di sini yang pertama pertanyaan langsung. Jadi langsung
antara audiens dengan dengan pemimpin rapat tadi. Yang kedua, pertanyaan umum itu biasanya dari semuanya, dari audiens semua, maksudnya yang ingin dipertanyakan dengan audiens tapi diwakilkan dengan satu orang, gitu. Yang ketiga ada pertanyaan terbuka. Nah, terbuka itu ya hampir sama dengan seperti pertanyaan langsung. Pertanyaan mengembalikan. Nah, misalnya nanti audiens itu bertanya kepada pemimpin rapat. Nah, sedangkan pemimpin rapat nanti mengembalikan pertanyaan itu kepada audiens lain atau sama audiens itu sendiri. Pertanyaan dipindahkan. Nah, misalnya pertanyaan dipindahkan itu seperti ini. Misalnya Ivan tanya sama ibu, sedangkan pertanyaan itu nanti dipindahkan ke Nelly. Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada pertanyaan faktual. Nah ya, siapa? Desi. Pertanyaan faktual itu pertanyaan yang nyata. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan retoris. Coba apa pertanyaan retoris itu? Nah, pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan jawabannya itu sudah pasti. Ya, Fadil. Pertanyaan penghargaan. Sudah jelas ya kalau pertanyaan penghargaan di sini. Dan yang terakhir ada leading question. Leading question tuh apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, diloncat aja. Aku juga tidak tahu. Nanti bisa tanya mau masuk gitu. Ya, yang selanjutnya di sini ada tata tertib rapat. Sejarah garis besar. Isi tata tertib rapat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peraturan sebelum rapat dimulai. Nah, ini biasanya poin pertama ini sering terlewatkan karena isinya peserta rapat hadir tepat waktu, biasanya Indonesia jam karet, ya kan? Yang kedua, peserta rapat mengisi daftar hadir. Peserta rapat membawa perlengkapan atau peralatan sesuai dengan isi surat undangan. Biasanya ada audiens yang juga lupa membawa bolpen. Yang selanjutnya, bila tidak dapat hadir ada pemberitahuan. Jadi kalian jika tidak bisa menghadiri rapat, kalian bisa menghubungi pihak-pihak tertentu dan minta izin. Mengenakan pakaian sesuai dengan pemberitahuan dalam surat undangan. Jadi harus disesuaikan. Jika undangannya itu berisi tentang pakaian batik, kalian harus pakai pakaian batik. Yang selanjutnya, peraturan pada saat rapat dilaksanakan. Yang pertama, mematuhi aturan main rapat yang telah ditentukan. Tata tertib bicara atau bersikap. Nah, jadi sikapnya itu harus sopan dan berbicaranya pun itu harus sopan dengan nada yang pelan. Tata tertib bertanya. Untuk tata tertib bertanya tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya, tata tertib mengerjakan tugas perorangan atau berkelompok. Jadi untuk mengerjakan tugas kalian itu harus punya tata tertib. Tidak boleh rame. Jadi tidak boleh mondar-mandir. Tidak boleh. Harus bisa kerjasama jika tugasnya itu kelompok. Jadi kerjasamanya dengan kelompoknya sendiri. Itu. Tata tertib istirahat, makan atau minum. Nah, jadi kalau istirahat harus disesuaikan. Jadi tidak boleh keluar dari ruang lingkup sana. Misalnya rapatnya ada di SMK 1 Bondowoso, kalian istirahatnya keluar ada di SMK 2 Bondowoso. Itu kan nggak boleh.
Untuk makan atau minum, jadi sudah ada ya etika makan dan minum. Jangan lupa untuk sampahnya itu dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, peraturan pada saat selesai rapat. Nah, bila ada tugas mengerjakan dengan tepat waktu. Yang kedua, mengikuti pelaksanaan rapat selanjutnya. Jadi untuk rapat pertama kalian ikut, tapi untuk rapat kedua besok kalian izin atau tiba-tiba menghilang. Nah, itu tidak boleh. Oke, yang selanjutnya, teknik menyusun notula dan resum rapat. Yang pertama, pengertian notula. Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi poin-poinnya itu ditulis di notula. Macam-macam notula. Ada notula harfiah, yaitu laporan atau pencatatan secara kata demi kata dari seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Nah, yang sering digunakan itu yang harfiah. Sedangkan yang kedua, notula rangkuman, yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Ini hampir sama ya sebenarnya, cuman lebih ringkas yang notula rangkuman. Yang selanjutnya dan yang terakhir, ada fungsi notula. Yang pertama, sebagai dokumen dan alat bukti. Nah, nanti biasanya untuk selesai rapat, nanti notulanya itu diserahkan kepada pemimpin rapat. Seperti itu. Itu sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Jadi kan di situ sudah tercantum siapa saja yang tidak hadir, karena kan ada daftar hadir itu tadi sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, notula itu bisa dibuat sebagai evaluasi. Misalnya hari ini kurang baik, besok apa yang dirubah untuk rapat selanjutnya. Yang berikutnya, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Nah, di sini yang disebut dengan sebagai alat pengingat itu, ya kemarin itu hasil rapatnya apa, jadi itu sudah ada di notula. Yang selanjutnya sebagai dokumen, sudah jelas ya dokumen di sini. Dan yang terakhir sebagai alat untuk rapat semu. Nah, di sini yang dimaksud dengan rapat semu itu apa? Baca editnya ya? Aduh. Oke. Oke. Rapat semu itu rapat bisa jelasin, nggak bisa jelasin tapi ngerti gitu. Apa nih intinya dah? Nah, yang selanjutnya ada isi notula. Isi notula itu yang pertama, judul notula berserta nama organisasi, unit organisasi atau yang menyelenggarakan rapat. Sudah jelas ya di situ nama organisasinya apa, hari, tanggal, tempat, dan waktu, dimulai dan berakhirnya. Sudah jelas juga sifat rapat, misalnya rutin, tahunan, atau luar biasa. Yang selanjutnya pemimpin dan inventaris rapat. Nah, itu siapa namanya, nama peserta, baik peserta yang hadir maupun tidak hadir. Ini sudah ada biasanya di daftar hadir. Penyempurnaan rapat sebelumnya dan penegasan dari pemimpin rapat dilihat dari evaluasi sebelumnya. Susunan acara rapat sudah jelas ya, misalnya kan kalau pembawa acara pasti mereka itu menjelaskan acara yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, gitu. Yang selanjutnya ringkasan jalannya rapat. Sudah jelas ya kalau ringkasan hasil rapatnya apa, dan hal-hal yang lain ikut dibicarakan pada rapat. Kalau ada catatan khusus silahkan ditulis di situ, diisi notula. Dan catatan khusus ini tidak selalu ada gitu.
Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan pimpinan dan notulis rapat. Nah, jangan lupa untuk pemimpin dan notulis atau notula itu nanti ditanda tangani. Ya. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk materi berikutnya kita sambung lagi di live berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.